Saya punya dokumen MDP pengadaan langsung dari LKPP, dan yang saya butuhkan sebenarnya sederhana. Saya ingin memahami prosesnya dan dokumen apa aja yang muncul di setiap tahap. Jadi saya coba bantu membacanya pakai AI. Tapi saya nggak mau ya menggantikan dokumen atau aturan aslinya. Yang saya ingin tahu adalah bisa nggak AI membantu saya navigasi dokumen ini bisa lebih cepat. Dan ternyata prosesnya bukan soal bikin satu prompt yang panjang. Awalnya kebutuhan saya sebenarnya bukan tentang AI. Saya bekerja sebagai pejabat pengadaan dan ingin merapikan daftar dokumen kontrak untuk beberapa jenis pekerjaan. Jadi, prompt pertama saya sesederhana ini sebenarnya. AI memberikan jawabannya kelihatannya cukup lengkap, tapi setelah saya baca, saya tuh sadar saya itu ternyata nggak cuman butuh daftar dokumen, saya perlu untuk memahami alurnya. Jadi saya lanjut, saya minta dasar hukumnya, lalu saya tarik prosesnya lebih jauh dari DPA, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pekerjaan selesai, sampai pembayaran. Sekarang saya mulai punya gambaran besar, tapi masih ada satu hal yang membuat saya kurang nyaman. AI masih menjawab berdasarkan apa yang dia tahu, bukan berdasarkan dokumen yang sedang ingin saya pelajari. Kemudian saya ubah pendekatannya. Saya upload langsung MDP. Ini dokumen publik LKPP. Lalu perhatikan prompt saya ya. Nggak rumit, saya cuma bilang pelajari dokumen ini, kemudian jelaskan tahapan yang ada menurut dokumen ini. Buat saya ini perubahannya. Saya nggak minta AI untuk menjadi sumber informasi. Saya kasih sumber lalu meminta AI membantu saya bekerja dengan sumber tersebut. Dari dokumen itu, Gemini kemudian mengelompokkan prosesnya menjadi 6 bagian, dari persiapan dan undangan, penawaran, evaluasi dan negosiasi, sampai kontrak, pelaksanaan, serah terima, dan pembayaran. Ini udah sangat membantu saya. Tapi ada hal penting. Saya nggak menganggap 6 kelompok ini sebagai aturan baru ya, tapi ini adalah sebuah working map. Cara untuk membuat dokumen panjang tadi lebih mudah untuk saya pahami, lebih mudah untuk saya navigasi. Dan ternyata setelah punya peta ini, saya bisa mengajukan pertanyaan yang jauh lebih spesifik. Setelah struktur tadi terlihat, saya meminta daftar dokumennya, bukan lagi satu list panjang. Saya minta dikelompokkan mengikuti working map tadi. Sekarang saya bisa melihat apa yang muncul di tahap awal, apa yang muncul saat evaluasi, apa yang masuk di kontrak, apa yang diperlukan saat pelaksanaan, dan apa yang muncul ketika pekerjaan selesai. Buat pekerjaan administrasi, bentuk seperti ini jauh lebih mudah saya gunakan. Tapi workflow saya nggak berhenti di sini. Ini pekerjaan yang berhubungan dengan regulasi dan administrasi pemerintah. Jadi output AI bukan tempat saya berhenti. Kalau ada batas nilai, jangka waktu, kewenangan, persyaratan, atau klausul yang punya konsekuensi administratif maupun hukum, saya selalu kembali ke dokumen sumber. AI hanya mempercepat navigasinya, bukan menggantikan verifikasinya. Setelah saya lihat percakapan ini, ada satu hal yang menarik. Tidak ada satupun prompt saya yang canggih. Bahkan semuanya ditulis seperti saya bicara biasa. Yang membuat hasilnya makin berguna adalah pertanyaannya berkembang. Dari masalah dulu, kemudian konteks, kemudian sumber yang benar, setelah itu mapping. Baru itu ekstraksi, dan terakhir verifikasi. Jadi mungkin skill penting ketika menggunakan AI untuk pekerjaan, terutama di pemerintahan atau birokrasi, itu bukan menghafal 100 prompt, tapi tahu 3 hal. Apa sebenarnya masalah kita, sumber yang benar ada di mana, dan pertanyaan berikutnya harus apa.
Kalau teman-teman juga bekerja di birokrasi, pemerintahan, coba tulis satu pekerjaan yang paling bikin makan waktu dan ingin dicoba dibantu AI. Nggak harus pengadaan. Kalau ada kasus yang menarik, kita coba kerjakan di video berikutnya.